Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saya siapkan dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya meminta supaya saudara membuka kitab saudara dan membaca ayat ini, karena Tuhan buka hati saudara untuk bisa menangkap visi Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan di pagi hari ini saudara. Saya akan baca satu ayat saja dari pembacaan ini, yaitu ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian jauh pembacaan kita saudara. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran ini, sungguh-sungguh menjadi penuntun penerang perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini atau topik yang ingin kita bahas adalah orang Kristen yang bermental bebek, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah inspirasi yang bisa membantu kita untuk boleh mengerti kebenaran ini. Saya akan ceritakan kisah ini, kiranya saudara bisa menyimaknya dengan baik, dan Tuhan memberikan kita pengertian menangkap makna yang terselip di dalam cerita ini saudara. Suatu ketika Soren Kierkegaard menuliskan sebuah perumpamaan tentang masyarakat bebek, yang pada suatu hari Minggu masyarakat bebek ini pergi beribadah ke sebuah gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tiba di gereja, acara minggu ibadah pun dimulai. Semua rangkaian ibadah itu mulai dari pembukaan, nyanyian, doa, dan seterusnya berlangsung dengan sangat hikmat. Dan mereka menikmati ibadah itu dengan sangat luar biasa, saudara. Tiba saatnya pada waktu khotbah akan dimulai. Mereka sungguh-sungguh membuka hati supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kiranya disampaikan oleh pengkhotbah pada saat itu, mereka semua sama-sama diberkati Tuhan. Lalu saudara, pada saat itu pendeta bebek itu mulai berkhotbah saudara. Ketika sang pendeta mulai mengangkat khotbahnya, pendeta berbicara di sana tentang iman yang bertindak saudara. Karena iman tanpa tindakan dan perbuatan adalah mati. Lalu saudara, pendeta bebek ini mulai dengan tegas mengangkat paruhnya yang panjang. Dia mulai berkata, saudara, saudaraku bangsa bebek, dengan sayap kita diberkati Tuhan. Kita memiliki sayap yang sangat luar biasa. Dan dengan sayap ini kita tidak akan ada lagi masalah dalam perjalanan kita ke depan. Karena dengan sayap yang kita miliki, tidak ada lagi tempat yang tidak bisa kita datangi. Tidak ada lagi tugas yang diberikan Allah yang tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Juga dengan sayap-sayap kita ini, kita tidak perlu lagi hanya berjalan kaki sepanjang hidup kita. Kita sudah dapat terbang tinggi di angkasa kemanapun kita mau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Demikian pemaparan pendeta itu membuat semua hadirin begitu tersentak hati dan mereka begitu bergairah semangat. Iman mereka diteguhkan untuk melihat diri mereka bahwa sesungguhnya mereka dikaruniai Tuhan potensi yang sangat luar biasa yang bisa membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, melebihi semua apa yang mereka hidupi selama ini. Khotbah itu ditanggapi para bebek dengan sangat antusias. Dengan berkali-kali mereka menyahut, "Amin, amin, terpujilah Tuhan." Lalu pengkhotbah itu pun menutup khotbahnya saudara dengan sebuah kalimat kesimpulan. Dia katakan begini, "Saudaraku bangsa bebek, dengan sayap kita dapat terbang sepanjang hidup kita. Kita dapat terbang," katanya saudara. Lalu jemaat bebek itu memberi sambutan yang sangat luar biasa juga. Hingga gereja tersebut gemuruh karena serentak mereka berseru, "Amin." Sehingga suara itu begitu bergemuruh saudara. Semua bebek menyukai ibadah tersebut dan mereka merasa dikuatkan imannya saudara. Dan ketika ibadah itu ditutup, semua bebek merasa bergembira karena merasa bahwa pesan khotbah itu sangat jelas. Pesan khotbah itu sangat pasti memberi pengharapan dan keyakinan kepada iman mereka sebagai bangsa bebek. Dan ketika ibadah selesai, seperti biasa saudara pendeta bebek itu bergegas ke pintu untuk menyambut salaman dari jemaat yang akan pulang. Semua bangsa bebek yang menyalam pendeta bergembira katakan, "Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta dengan khotbah yang luar biasa." Tetapi saudara, dengan gembira yang mereka miliki, mereka melangkah. Selangkah demi selangkah, mereka menceritakan tentang isi khotbah yang luar biasa saudara. Mereka begitu antusias memperkatakan betapa hebatnya Tuhan dengan perkataan-perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan yang mereka dengar. Tetapi saudara, ketika mereka berbicara tentang kehebatan Tuhan yang mereka terima, tanpa mereka sadari mereka telah sampai ke rumah mereka dengan berjalan kaki saudara. Itu yang sangat luar biasa. Dengan berjalan kaki, akhirnya mereka menerima kebenaran yang mengatakan mereka bisa terbang dengan sayap mereka. Tetapi dengan memperbincangkan sayap yang diberikan Tuhan yang bisa membuat mereka terbang, mereka sambil berjalan kaki, tanpa terasa mereka sampai di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini berkata, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya yakin saudara, kita sering terkagum-kagum dengan kebenaran firman, karena firman itu berkuasa. Ketika seorang pengkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terkadang kita kagum. Kita merasa bahwa kebenaran itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa, firman-Nya luar biasa. Sambil memperkatakan perkataan yang luar biasa itu saudara, tetapi kehidupan kita berputar dalam situasi yang tetap biasa-biasa saja. Artinya kebenaran firman yang luar biasa tidak pernah kita nikmati, tidak pernah kita hidupi. Karena apa? Kita tetap terkurung dalam pola hidup yang biasa-biasa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa demikian? Karena sesungguhnya saudara, ketika kita berbicara beriman, iman itu menuntut pembuktian, bukan hanya sekedar dogma, bukan hanya sekedar kalau kita katakan kepercayaan atau sekedar pengakuan seperti yang biasa kita lakukan dalam setiap ibadah minggu kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Itu merupakan sebuah keyakinan dan perkataan keyakinan. Yakobus menggugat cara-cara yang seperti itu saudara. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini,
Di dalam ayat yang ke-20 Yakobus mengatakan demikian, "Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak persoalan seberapa pintar kita bisa memperkatakan keyakinan iman kita. Tidak persoalan seberapa hebat kita berbicara tentang pengakuan iman kita. Tetapi selama iman yang kita percaya, kita akui itu belum kita hidupi, belum kita lakukan, maka Yakobus katakan itu iman yang mati, itu iman yang kosong, saudara. Itu yang kita dapatkan, saudara, dari kebenaran ini. Sehingga kita harus belajar, saudara. Kita sering terjebak dengan pola-pola yang seperti tadi itu. Begitu mudahnya kita mengaku diri kita sebagai orang beriman, bahkan senang memperkatakan kebenaran firman yang menjadi dasar iman kita. Namun tahukah saudara, yang dituntut dari iman kita itu bukanlah soal percaya atau memperkatakan kepercayaan, namun tindakan iman itu sendiri. Artinya, apa yang kita imani harus kita lakukan. Jika tidak, saudara, kita sama seperti jemaat bebek dalam cerita inspirasi ini. Kita sama seperti itu. Sehingga dengan kebenaran ini, saudaraku, biarlah kiranya renungan ini membantu kita melihat cara beriman kita selama ini. Sehingga kita dapat mengerti bahwa kita dapat diperkenankan Tuhan. Seperti kita lihat di sini, saudara, si Abraham yang diperkenankan Tuhan hanya karena imannya, karena dia beriman dan bertindak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara saat ini, bagaimana saudara menghidupi iman saudara selama ini. Saya ingin katakan, saudara, bertindaklah, lakukanlah apa yang kau imani, apa yang kau percayai. Lakukan, hidupi, dan bertindak, saudara. Itu yang ingin kita petik dari kebenaran ini. Sehingga janganlah kita beriman seperti bermental Kristen. Orang Kristen bermental seperti bebek ini. Artinya, jangan hanya mau mengagumi kebenaran, jangan hanya mau memperkatakan iman dengan hebat dan luar biasa, tetapi hidupilah imanmu dengan hebat luar biasa, sehingga engkau bisa diangkat terbang tinggi. Engkau mempunyai potensi iman yang bisa mengangkat kehidupanmu menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan menerima segala berkat kebaikan Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam imanmu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan renungan firman ini. Dan sebelum kita mengakhiri renungan ini, saudara, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa, memohon Tuhan membantu kita untuk sungguh-sungguh tidak hanya sekedar beriman, tetapi hidup di dalam iman. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami, setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan supaya lewat kebenaran firman ini iman kami ditumbuhkan, iman kami dikuatkan. Kami memiliki mental iman yang kokoh seperti hamba-Mu Abraham. Bantu kami Tuhan supaya setiap kami boleh hidup di dalam iman, melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Setiap umat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan saat ini, hadir dalam pergumulan mereka dengan iman mereka, bantu mereka Tuhan. Yang sakit, ada beberapa anak Tuhan yang sedang bergumul dalam keadaan sakit saat ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing yang mendengarkan renungan ini. Kalau kondisinya saat ini sedang sakit, mungkin sedang mendengar renungan ini, hamba doakan Tuhan dalam nama Yesus, jamahlah tubuhnya yang sakit, pulihkanlah dia Tuhan, sembuhkanlah, sehingga mereka boleh sungguh hidup dalam imannya. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berduka cita. Hiburkan mereka Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan mereka di dalam iman. Hamba juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan yang baik, sehingga mereka boleh ditolong Tuhan oleh iman mereka. Dituntut untuk boleh menerima segala berkat kebaikan Tuhan. Yang sedang mencari jodoh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik bagi mereka.
dan pergumulan-pergumulan yang lain. Hamba mohon campur tangan-Mu atas mereka Tuhan. Ada juga anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini untuk keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan tertumpang atasnya, sehingga buah kandungan mereka diberkati Tuhan, dan dalam kehendak Tuhan mereka boleh melahirkan keturunan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan masih banyak lagi umat Tuhan yang saat ini rindu didoakan, hadir dalam pergumulan mereka. Berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, hari ini kami akan hidup oleh iman. Di dalam keberkatan Tuhan kami akan bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran ini menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Aminkanlah doa ini menjadi bagian saudara untuk menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, kalau saudara yang mendengarkan renungan di saat ini sedang mengalami pergumulan dan beban yang berat, hubungi kami saudara. Kalau saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan siap membantu saudara di dalam doa. Akhirnya saudara, saya ingin katakan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Saya rindu saudara lewat renungan ini, saudara tidak bosan-bosannya mendengarkan renungan ini, karena setiap hari renungan ini akan hadir di layar saudara. Kiranya dengan kesetiaan Tuhan, saudara diberikan roh yang setia untuk selama mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.